kecil hati. Kami ni orang Indonesia. Jadi kalian dengar ni, awak bercakap Melayu ni, kami bukan orang Malaysia. Jadi kalian tak bisa usir kami dari Indonesia, suruh balik ke Malaysia. Karena kami orang Indonesia. Yang seharusnya dipertanyakan tu kalian. Kenapa di tahun 2022 ni kalian baru mendeteksi kami? Kenapa kalian baru mengetahui kami? Kemana aja kalian selama ini? Provinsi Kepri ni dengan Provinsi Riau dia berbeda. Oh Kalian ya. jangan salah-salah lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Jadi yang kalian dengar ni adalah orang yang bercakap menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalian tengok lagi kan suasana Hari Raya Haji di Pulau Penyengat ni kan. Semua orang rata-rata menggunakan pakaian Melayu, berkain songket, berbaju kurung, berbaju Melayu. Ada yang pakai baju teluk belanga. Kalian lebih pening kepala lagi. Ini di Malaysia atau di Indonesia? Oh, bentar teman-teman. Jadi sebenarnya di sini ada kesalahpahaman ya teman-teman, ternyata teman-teman. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasihul Fatah. Apa kabar teman-teman semuanya, saudara, sahabat, dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan mereaction sebuah video ya teman-teman dari channelnya Apresiasi dari Kepri ya teman-teman. Nah ini yang dikasih tajuk disuruh pulang ke Malaysia gara-gara cakap Melayu di Indonesia ya teman-teman. Wah, ini agak janggal ya teman-teman, melihat dari judulnya aja agak janggal. Ada apa dengan bahasa Melayu ya teman-teman? Kok bisa ada apa dengan bahasa Melayu ya teman-teman? Kok bisa disuruh pulang ke Malaysia? Orang ya ini nggak tahu ya teman-teman, ini orang mana dan mengapa ketika bahasa Melayu di Indonesia digunakan itu nggak dibolehin ya teman-teman. Apa di sini ada sesuatu dengan bahasa Melayu atau ada kesalahpahaman di sini ya teman-teman? Saya juga penasaran sekali. Oke teman-teman, kita lihat videonya bareng-bareng setelah ini. Tapi sebelum itu aku ingin mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini ya teman-teman. Oke teman-teman, tanpa lama-lama dan tanpa membuang masa, coba kita tengok videonya bareng-bareng. Let's go. Wah, ini jalan-jalan ya teman-teman ya. Kalau tuan ke Batu Pahat, singgah sekejap di Tongkang pecah. Inilah suasana Pulau Penyengat. Cuaca cerah, penuh sejarah. Oh, di Pulau Penyengat. Assalamualaikum, anak cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalian wabarakatuh. tak apa-apa kan guys. Sampailah kita di suasana Pulau Penyengat lagi. Pulau Penyengat si Indra Sakti. Dan sekarang nih lagi suasana Hari Raya Haji. Jadi buat kalian yang di tahun 2022 waktu Hari Raya pas Haji ya, Hari teman-teman, Raya ya. Haji ke Pulau Penyengat, mungkin kalian adalah di dalam video ini. Video ini dikirim sama Awang Pengujan. Awang Pengujan tuh orang yang merekam video ini ya, dan mengirimkan suasananya ke Apresiasi dari Kepri. Itu namanya Awang Pengujan. Buat kalian yang minta kami menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu, konten Apresiasi dari Kepri ini dia memang mayoritas menggunakan bahasa Melayu, tapi disisipkan juga sedikit bahasa Indonesia. Bukan kami tak cinta bahasa Indonesia, tetapi kalau kalian teringin sangat nak tengok konten berbahasa Indonesia, kalian nonton TV-TV yang disiarkan dari Jakarta. Itu ya, bener sih, konten-konten bener. berbahasa Indonesia. Karena kalau kami tak buat konten dengan berbahasa Melayu, dia akan datang kalau bahasa Melayu ni hilang, punah, kalian tak nak bertanggung jawab. Kalian buang badan kalau bahasa Melayu ni hilang. Jadi biarlah kami buat konten dengan berbahasa Melayu. Kalau kalian faham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Buat kalian Gitu ya, yang teman-teman, baru ya. mengetahui keberadaan kami di Provinsi Kepri, kami pun tak kecil hati. Kami ni orang Indonesia. Jadi kalian dengar ni, awak bercakap Melayu ni, kami bukan orang Malaysia. Jadi kalian tak bisa usir kami dari Indonesia, suruh balik ke Malaysia. Karena kami orang Indonesia. Yang seharusnya dipertanyakan tu kalian. Kenapa di tahun 2022 ni kalian baru mendeteksi kami? Kenapa kalian baru mengetahui kami? Kemana aja kalian selama ini? Provinsi Kepri ni dengan Provinsi Riau dia berbeda. Oh Kalian ya. jangan salah-salah lagi.
Kalian kan dah dewasa semuanya. Jadi yang kalian dengar nih adalah orang yang bercakap menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalian tengok lagi kan suasana Hari Raya Haji di Pulau Penyengat ni kan. Semua orang rata-rata menggunakan pakaian Melayu, berkain songket, berbaju kurung, berbaju Melayu. Ada yang pakai baju teluk belanga. Kalian lebih pening kepala lagi. Ini di Malaysia atau di Indonesia? Oh, bentar teman-teman. Jadi sebenarnya di sini ada kesalahpahaman ya teman-teman, ternyata teman-teman. Jadi sebenarnya di Provinsi Kepri ini merupakan provinsi di Indonesia dan juga di sana menggunakan bahasa Melayu ya teman-teman, bukan bahasa Malaysia, akan tetapi bahasa Melayu. Dan orang-orang Indonesia banyak salah paham. Jadinya ketika di Provinsi Kepri ini menggunakan bahasa Melayu, orang Indonesia ini ngiranya mungkin ya teman-teman mereka orang Malaysia seperti itu. Jadinya oleh karena itu sesuai dengan judulnya disuruh pulang ke Malaysia ya teman-teman. Dan di sini juga ternyata ada kesalahpahaman ya teman-teman. Oke teman-teman, coba kita lihat video lanjutannya bagaimana. Sebenarnya hal yang harus kalian sepakati dulu, kita nih dulu Nusantara, kita nih belum ada sempadan, kita belum ada perbatasan negara. Nusantara, jadi negara ya, benar. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei itu belum ada. Dan kita nih dijajah sama penjajah, diadu domba sama penjajah. Hasil bumi dan kekayaan alamnya diambil sama penjajah, dan kita dipecah belah. Kalau kalian sepakat kalau zaman dulu tuh kita belum ada negara, nah baru kalian paham kenapalah kami nih berbahasa Melayu padahal kami orang Indonesia. Dan kalian jangan nak suruh kami balik ke Malaysia karena kami orang Indonesia. Jadi bahasa Melayu ni dia ada banyak versi, ada banyak logat. Dan bahasa Melayu ni bukan hanya digunakan orang Malaysia. Sebenarnya kalian ni harus banyak belajar sejarah. Jangan-jangan kalian tak tahu bahasa Indonesia tu asal muasalnya dari bahasa apa. Kalau kalian tahu bahasa Indonesia tu asal muasalnya dari bahasa apa, cobalah kalian komen di bawah. Macam kalian tak ngerti dengan pantun, dan kenapa konten apresiasi dari Kepri ini selalu menyisipkan pantun. Kalian harusnya belajar, bukan langsung komen di bawah jangan gunakan pantun. Itu sama aja kalian menggoreskan perasaan orang-orang Melayu. Kenapa kalian jadi fobia sama Melayu? Kalian punya masalah apa dengan Melayu? Ingat, Indonesia sudah merdeka. Kita bukan di zaman penjajahan. Kalau kalian melarang orang Melayu bikin konten berbahasa Melayu, nanti muncul jutaan orang buat konten dengan berbahasa Melayu. Padan muka kalian. Bahasa menunjukkan bangsa. Kalian faham tak? Kalau kalian faham, anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Intinya kalau kalian tak suka dengan konten-konten yang disajikan apresiasi dari Kepri, macam konten sejarah, konten suasana kampung-kampung Melayu, kalian cari aja konten yang kalian suka. Karena kalian dah dewasa semuanya. Kalian bukan budak kecil lagi. Kalian pun tak bisa usir kami balik ke Malaysia karena kami ni orang Melayu Indonesia. Nak ngapa pula kami balik ke Malaysia? Panjang aku membebel kan. Sebenarnya malas juga nak membahas hal-hal macam gini. Ini tuh sama kayak kita debatkan di manakah makam Hang Tuah atau di manakah makam Gajah Mada. Berdebat habis tak selesai-selesai dengan argumentasi masing-masing menurut riset dan penelitiannya. Berbeza pendapat tuh boleh, tapi jangan sampai menimbulkan sentimen-sentimen tertentu. Jadi yang kalian lihat ini adalah suasana di depan Masjid Raya Sultan Riau di Pulau Penyengat ketika Hari Raya Haji tahun 2022. Kayak ginilah suasananya. Suasananya masih pagi, jadi banyak orang yang masih menggunakan pakaian Melayu. Tapi seharian orang pakai baju Melayu nih. Jadi kalau kalian ke Pulau Penyengat ketika tahun 2022 kayak ginilah suasananya. Cuman ketika Pulau Penyengat tahun 2992, itu kami belum ada videonya. Suasana Penyengat ini berubah macam mana pun kita tak tahu. Jadi kita berharap adalah yang kirimkan video ketika Pulau Penyengat sudah tahun 2992. Kalau kalian tanya di Pulau Penyengat ni ada penginapan atau tidak, inilah jawaban untuk kalian. Jadi di Pulau Penyengat ni kalau kalian mau menginap bermalam di Pulau Penyengat ni ada penginapan. Monggo teman-teman, kalau kalian ada yang mau nginep jadi buat kalian yang baru tahu silakan ya teman-teman di sini. Pulau Penyengat ni pulau bersejarah, ada banyak makam-makam pahlawan bekas Kesultanan Johor Riau Lingga di Pulau Penyengat ni. Cuman kalau kita nak jelaskan di satu video ni jadi panjang, jadi 10 jam kalah filem Hindustan. Jadi nanti awak jelaskan di episode selanjutnya. Jadi inilah suasana Hari Raya Haji di Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat ni kalau kalian mau jalan-jalan sekarang, selain ada becak motor
yang ngantarkan kalian. Kalian juga bisa sewa sepeda, bisa sewa motor juga di Pulau Penyengat nih kalau kalian mau jalan-jalan. Kata Awang Pengujan. Kalau kalian mau tahu keberadaan Pulau Penyengat di peta dunia, kalian nontonlah video ini sampai selesai biar kalian dapat gambaran sebenarnya Pulau Penyengat ini di mana. Jadi kalau kalian mau menginap di Pulau Penyengat, inilah, tuh nampak tak kalian? Itulah penginapan di Pulau Nah, Penyengat. teman-teman monggo Namanya teman-teman ya, penginapan kalau mau nginap Sultan. misalkan Jadi kalau teman-teman. kalian mau wisata religi atau merasakan bermalam di Pulau Penyengat, bisa nginap di sini. Dan sebenarnya di Pulau Penyengat ini masih banyak homestay juga selain penginapan Sultan tadi. Seru nak lihat suasananya betul-betul suasana hari raya. Ini kawan-kawan Awang Pengujan semua nih. Jadi Awang Pengujan nih, walaupun dia orang pengujan, tapi dia sering ke Pulau Penyengat. Wah, di sini guys, tuh ada rumah panggung. Mantap kan? Rumah panggung siapa tuh guys? Cantik Wak. Bagus-bagus rumahnya ya, unik ya teman-teman ya. Suasananya pun pas, suasana hari raya. Pas pula tuh kan, Melur, Kiambang, Mahanom lagi lewat di depan Awang Pengujan. Kenapa lah Awang Pengujan tak kenalan sama si Mahanom, Melur sama Kiambang tuh? Wih, cantik guys rumahnya. Inilah. Nah, ini rumahnya nih rumah-rumah zaman dulu ya teman-teman ya. Bagus ya teman-teman. Kayak saya lihat inget Upin Ipin teman-teman. Ini rumahnya persis ya teman-teman. Pakai rumah-rumah ala-ala Melayu seperti itu ya. Wah, ini menarik sekali ya teman-teman. Kalau misalkan tinggal di sini ngeliatin pemandangan-pemandangan desa yang rumahnya seperti ini, ini cukup kayak suasananya damai gitu ya teman-teman ya. Coba kita lanjutkan ya teman-teman. Suasana rumah panggung di Pulau Penyengat. Rumah siapa tuh guys? Kalau kalian tahu, coba kalian komen di bawah. Di Pulau Penyengat ini masih banyak rumah-rumah panggung Melayu kayak gitu guys. Jadi supaya kalian tak bingung di manakah Pulau Penyengat nih, mari kita tengok koordinatnya. Kalian nggak apa-apa kan guys? Jadi yang kalian lihat ini adalah koordinat Pulau Penyengat di dekat Tanjung Pinang. Tadi tuh si Awang Pengujan tuh dia lewat dari sini, dari pelabuhan Pulau Penyengat, dia naik ke Masjid Raya Sultan Riau. Terus dia pergi ke orang potong lembu di sebelah masjid kan. Terus jalan ke sini, ini penginapan Sultan. Dia terus sampai di rumah panggung ini. Nah, itulah koordinat yang Awang Pengujan lewat tadi. Ini awak zoom out biar kalian nampak. Nah, inilah letak Pulau Penyengat. Dia di depan kota Tanjung Pinang. Dia dekat juga dengan makam. Oh, jadi Pulau Penyengat itu pisah sendiri ya ternyata teman-teman. Kayak beda pulau sama kepulauan sama Riau. Masuk Pulau Riau, cuman beda pulau gitu loh teman-teman. Oh, jadi ya lumayan kecil kalau kita lihat di peta ya teman-teman ya. Daeng Kemboja, makam Sultan Sulaiman, makam Daeng Celak, makam Daeng Marewa di Hulu Riau atau di Sungai Carang. Nah, inilah Pulau Penyengat di depan kota Tanjung Pinang. Jadi dia nih dekat dengan Pulau Bintan. Nih dia Pulau Bintan. Nampak tak? Nampak lah ini Pulau Bintan. Oh. Jadi Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang nih dia sudah terhubung dengan jembatan namanya Jembatan Barelang. Dah lama Jembatan Barelang tuh. Kalau Pulau Batam, Pulau Bintan nih belum terhubung sama jembatan. Kalau Jembatan Batam Singapura tuh pun belum dibangun. Jembatan Singapura Johor Malaysia nih sudah ada dari zaman dulu. Nah, kalau jembatan Tanjung Pinang ke Daik Lingga itu belum ada dan tak mungkin dibikin jembatan karena jaraknya jauh. Jadi kita harus naik kapal feri kalau dari Tanjung Pinang ke Lingga. Jadi tak semua pulau bisa dibikin jembatan karena jarak pulaunya jauh-jauh tuh. Tanjung Pinang ke Natuna jauh kan. Jadi kita harus naik kapal atau naik pesawat kalau nak pergi ke sana. Tak bisa dibikin jembatan. Nah, ini bagian Selat Melaka. Jadi semuanya nih zaman dulu tak ada perbatasan negara. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Yang dah bayar turun situ sana, yang dah bayar dulu, yang dah bayar. Ya. Ini belum, satu dulu yang dah bayar dulu. Yang dah bayar boleh turun, yang belum jangan, yang dah bayar. Bayar yang sana sini 180. Yang belum. Jadi tetap kontrol sampai satu aja. Kalau sini mana bisa terkendali. Ini ngapain ini ya?
Kalau ini suasana kita kalau mau naik pompong dari Pulau Penyengat balik ke Tanjung Pinang. Jadi sistemnya tuh macam film P. Ramlee gitu guys. Cuman film P. Ramlee itu kan naik Mau naik sampan. Kalau Pulau pompong. Penyengat nih naik pompong. Kayak ginilah Iya, iya, suasananya. Antri mau naik pompong. Mungkin segitu aja videonya guys. Makasih buat kalian yang sudah nonton. Makasih juga buat Awang Penghujan yang sudah Ya. kirim video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Nah, oke guys, itulah video reaction pada kali ini ya guys ya. Wah, ini ternyata ada kesalahpahaman ya guys. Ya, mungkin ada kesalahpahaman di antara orang Indonesia yang bikin konten dan cakap Melayu dan Indonesia itu nangkepnya itu orang Malaysia ya guys ya. Ternyata apresiasi dari Kepri ini dia memang orang Indonesia ya guys ya. Dan ya wajar lah, kita kan dulu tidak ada yang namanya negara Malaysia, Indonesia, Singapura dan lain-lain itu, dan sebenarnya kita jadi satu Nusantara ya guys ya. Dan ada salah satu pulau di Indonesia yang memang menggunakan bahasa Malaysia, di antaranya di channelnya apresiasi dari Kepri ini ya guys ya. Nah, semoga kalian paham dan tidak salah paham lagi dalam menanggapi hal tersebut ya guys ya. Oke teman-teman, itulah video reaction dan video singkat pada kali ini. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi di the next video.